Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Sallallahu wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq wan nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. اللهم ارزقنا فهم النبيين وفهم المرسلين هم الملائكة المقربين. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم ارزقنا العلم الذي والمشرب صافي الهدية وهب يا غني. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لدى كل حرف كتب أو يكتب أبر الآبرين دهر الآخرين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يا فتاه يا عليم يا فتاه يا عليم يا فتاه يا عليم. افتح لنا فتح القلب المبين جلال وأجل مسلم الإمام شيخ الإسلام الكتب العلامة العارف بالله لحب محمد بن زين حبشي في تعريبه بسيرة الجامع وتذكرة النافية شارح تلك الرسالة العلامة الإمام محمد نبوي بن بنتاني سماه بهجة الرسائل شرح مسائل الأعدال رضي الله عنه ونفعنا بهما بعلومهما في الدارين آمين. ورضي الله تعالى عنكم أجمعين. ومن تمام الصوم كف الجوارح أما يكرهه الله تعالى من الأعضاء سبعة الآتي ذكرها. ففي الحديث 5 يفطرن الصائم: الكذب والغيبة والنميمة واليمين الكاذبة والنظر بشهوة. ومن تمام الإفطار من تمام الصوم تحري الإفطار على حلال إلى آخر. والله أعلم. Alhamdulillah, puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya yang melimpah bagi setiap saat waktu hidup nafas bagi setiap kita. Yang selama ini telah kita miliki, nikmati, saat ini akan datang, baik pun lahir atau batin, semua adalah karunia nikmat Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala terhadap setiap kita. Atas nikmat kembali Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita saat ini semata taufik hidayah dirinya, yang kita sebagaimana Allah nyatakan yakhtassu bi rahmatihi man yasha. Wallahu dzul fadlil azim. Allah Subhanahu wa taala khususkan, istimewakan untuk mendapatkan rahmatnya siapa dari hamba-hamba yang semata dikehendaki olehnya. Dan Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi setiap hamba-hamba tersebut anugerah yang agung. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkat dan turun puji syukur kita saat ini terhadap semua nikmat yang Allah berikan sebagaimana perintahnya. Kita berharap Allah Subhanahu wa taala sempurnakan segala nikmatnya kepada kita dan digolongkan kita sebagai hamba-hamba yang pandai mensyukuri segala nikmatnya. Allahumma amin. Dan senantiasa salawat salam Allah limpahkan kehadirat junjungan agung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, pengikut dan para pencintanya. Kita berharap semua kita digolongkan oleh Allah sebagai pengikut dan pencinta Nabi kita Muhammad. Allah jadikan kita hamba yang dicintanya, dicinta oleh Nabi Muhammad. Kita berharap kepada Allah masukkan kita ke dalam surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma amin. Amin. Allahumma amin. Kemarin kita mulai tentang bab yang berkaitan dengan puasa, yang merupakan rukun ketiga dari rukun Islam. Dalam satu riwayat, dalam riwayat lain, yang merupakan rukun yang keempat dari rukun Islam setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat, menegakkan salat 5 waktu, menunaikan zakat dan berpuasa di bulan suci Ramadan. Puasa adalah menahan diri dari sesuatu
yang ma'ruf, yaitu dari hal yang berkaitan dengan dua syahwat, yaitu syahwat kemaluan dan syahwat perut untuk mentaati Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala dari terbitnya fajar shadiq, maksudnya waktu subuh sampai tenggelamnya matahari, sesuai dengan cara yang telah ditetapkan secara syariat. Di antaranya niat bagi setiap hari untuk kita melaksanakan ibadat puasa yang merupakan rukun daripada rukun puasa, kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan dalam berpuasa, dan niat itu dilakukan bagian dari malam hari, mulai tenggelamnya matahari sampai sebelum terbitnya fajar shadiq atau masuknya waktu subuh. Dan tidak disyaratkan untuk kita melafazkan niat, dan niat itu tempatnya di dalam hati. Paling minim ketika kita niat mengatakan saya niat besok puasa Ramadan. Dan rukun yang kedua, menahan diri dari segala hal yang membatalkan ibadat puasa. Makanan, minuman, banyak atau sedikit, jika dilakukan dengan sengaja, berhubungan suami istri dan keluarnya mani dengan bersentuhan yang menyebabkan kita batal wudu, dan sengaja memuntahkan apa yang kita makan walaupun tidak kembali bagian daripada muntah tersebut ke tubuh kita, ke dalam perut kita. Kalau dilakukan sengaja membatalkan puasa, kalau terjadi tidak sengaja tidak membatalkan puasa, kecuali kita menelan sisa dari muntah tersebut yang ada di mulut kita dengan sengaja. Itu kemarin sudah kita jelaskan. Kita lanjutkan, wa min tamam shaumi, dan termasuk dari hal-hal yang menyebabkan puasa kita akan menjadi sempurna. Kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala dan diminta oleh Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika kita beribadat, apapun ibadat yang kita lakukan, ayyukum ahsanu amala. Allah Subhanahu wa taala minta kepada kita untuk melakukan ibadat tersebut dengan sebaik mungkin. Dan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam sabdanya, innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk ihsan dalam segala hal yang berkaitan dengan ibadat, terutama kita melakukannya sebaik mungkin, yaitu sebaik mungkin dengan memenuhi syaratnya, melaksanakan rukun-rukunnya, dan berupaya untuk menyempurnakannya dengan melaksanakan sunnah-sunnahnya. Karena seperti sholat, ada syarat sholat, ada rukun sholat, ada sunnah yang berkaitan dengan sholat, baik sunnah sebelum sholat, sunnah di dalam sholat, dan sunnah setelah sholat. Setelah sholat pun ada sunnah-sunnah yang diminta kita secara syariat, diarahkan kita oleh Nabi Agung Muhammad dan para penerus beliau, para ulama-ulama kita, panutan kita, untuk kita menjalankannya agar sholat kita itu sebaik mungkin, sehingga kita mengharap apa yang setelah kita melakukan sebaik mungkin sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, arahan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salat kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita lakukan ibadah itu asal-asalan. Kita harus lakukan dengan sempurna sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi besar Muhammad. Dan yang kedua, kita berupaya untuk melaksanakannya memang karena Allah Subhanahu wa taala. Imam Fudail bin Iyad juga mengatakan, untuk diterimanya amal ibadat kita apapun itu, pertama kali yang harus kita perhatikan, kita laksanakan sesuai dengan arahan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dicontohkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam
untuk kita mengetahui memahami arahan Nabi besar Muhammad. Alhamdulillah para ulama kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala anugerah yang besar sehingga mereka disibukkan diri mereka oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengumpulkan bagi kita apa-apa yang dahulu pernah dicontohkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga kita dengan mudah untuk memahaminya, mengetahuinya. Apa yang dahulu pernah diarahkan oleh Nabi besar Muhammad, dilakukan oleh Nabi besar Muhammad, dicontohkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kita melakukan ibadah, tinggal kita membaca karya-karya mereka dan berupaya untuk memahaminya. Maka hal itu dinamakan syariat. Dan ulama-ulama yang meneruskan syariat itu dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka dianggap penerus syariat yang mereka kumpulkan semua syariat itu dalam satu karya dengan berbagai macam karya-karya tulis yang ada yang dilakukan oleh para ulama-ulama kita, yang mereka kumpulkan dan dinamakan ilmu syariat atau lebih familiar dengan kita ilmu fikih. Sesuai sabda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari Muslim, beliau pernah menyatakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fiddin. Siapapun yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala di antara kita kebaikan besar untuknya baginya dari Allah Subhanahu wa taala, maka yufaqihu fiddin, Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan ia paham, membuat ia paham akan agama. Apa itu agama? Apa yang dibawa atau disyariatkan oleh para nabi rasul untuk umat mereka yang sumbernya datang dari Allah Subhanahu wa taala, itu syariat, itu agama. Itu agama. Ketika Allah inginkan bagi seseorang hamba kebaikan besar baginya, maka Allah Subhanahu wa taala akan membuat ia menyibukkan dirinya untuk memahami agama tersebut, syariat itu, atau yang kita sekali lagi yang familiar dengan kita dengan nama ilmu fikih. Ilmu bagaimana kita memahami syariat. Sesuai hadis Nabi besar Muhammad tadi, yufaqihu fiddin, maka ilmu ini dinamakan ilmu fikih atau ilmu syariat. Ilmu syariat itu adalah ilmu yang dibawa oleh para nabi rasul yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka untuk mereka sampaikan kepada umat-umat mereka. Yang menegaskan, yang mengajarkan mereka, mencontohkan kepada mereka apa yang diwajibkan oleh Allah untuk mereka lakukan dan bagaimana cara melakukannya, dan apa yang mereka harus jauhi. Baik itu yang berkaitan dengan ibadat, muamalat dan lainnya, sehingga hidup kita di atas muka bumi ini terarah dalam kita melakukan ibadat, dalam kita melakukan namanya adat, dalam kita melakukan muamalat dan lain sebagainya. Karena pentingnya ilmu ini, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam sabdanya, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu yaitu berupa syariat yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan bagi kita, yang di dalamnya ada hukum wajib, haram, sunnah, makruh, mubah, merupakan kewajiban atas setiap muslim, siapapun mereka, dimanapun mereka tinggal. Dan dengan melaksanakannya kita telah menempuh jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala.
Bagaimana sabda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah mengatakan kepada kita, man salaka tariqan yaltamis fihi ilman, siapapun yang menempuh jalan yaltamis fihi ilman, yang ia mencari dalam ia menempuh jalan tersebut ilmu, terutama ilmu syariat yang merupakan kewajiban yang harus mesti tidak boleh ditinggalkan oleh setiap muslim muslimah dimanapun mereka, siapapun mereka. Sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah, maka Allah Subhanahu wa taala sungguh akan mudahkan baginya dengan sebab ia menempuh jalan itu untuk mencari ilmu, untuk mencari dan menuntut ilmu, jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dia jalan yang paling dekat, yang paling utama, dan yang merupakan sumber semua jalan yang ada untuk kita menempuh surga Allah Subhanahu wa taala adalah ilmu. Yang alhamdulillah pagi hari ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencarinya. Sadar kita tidak sadar apa yang kita pelajari subuh ini dan semua yang kita pelajari dari ilmu pengetahuan agama adalah cara kunci sukses untuk kita meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan langkah kita untuk mendapatkannya. Allahumma amin. Walaupun bukan tujuan utama kita surga Allah, walaupun bukan tujuan utama kita surga Allah Subhanahu wa taala, tujuan utama kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Tujuan kita untuk bisa memandang zat Allah Subhanahu wa taala. Karena surga walaupun dia merupakan tempat yang begitu indah, nikmat, yang Rasulullah mengatakan mala ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar, tempat yang belum pernah, keindahan yang belum pernah, kenikmatan yang belum pernah terlihat oleh mata manusia siapapun ia, dan belum terdengar oleh telinga manusia siapapun ia, bahkan belum pernah terlintas oleh hati manusia siapapun ia. Kenikmatan yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, keindahan yang ada di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Walaupun seperti itu, tapi bukan tujuan utama kita untuk mendapatkannya, meraihnya. Karena surga dan semua isi yang ada makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak menyembah makhluk. Kita tidak menyembah makhluk. Yang kita sembah adalah Al-Khaliq, yang Maha Pencipta Allah. Tapi disitulah kita akan memandang Allah Subhanahu wa taala. Maka walaupun kita berupaya untuk melakukan amal-amal yang menghantarkan kita untuk masuk ke tempat itu, tapi tujuan kita di situ untuk melihat Allah, memandang zat Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sang Khaliq. Bagaimana kita melakukan berbagai macam ibadat agar ibadat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala. Min tamamil shaum, termasuk dari hal-hal yang harus kita perhatikan dalam berpuasa agar puasa kita sempurna. Begitu juga ketika kita sholat, kita harus berupaya untuk melaksanakan sholat sebaik mungkin, sesempurna mungkin yang kita ketahui, agar salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, agar salat kita mendapatkan karunia besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berlomba-lomba dalam mencari karunia Allah tersebut. Karena walaupun kita salatnya sama, insyaallah mudah-mudahan diterima oleh Allah karena kita lakukan berjamaah, tapi yang Allah berikan kepada kita sesuai dengan yang kita lakukan. Karena ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, yang kita dapatkan sesuai dengan yang kita lakukan. Semakin banyak, semakin sempurna kewajiban dan sunnah yang kita lakukan di dalam sholat, maka semakin besar dan banyak anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap kita.
Dan kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berlomba-lomba, bukan hanya untuk melakukan kebaikan. Allah tidak mengatakan fa'malul khaira, lakukanlah kebaikan, tidak. Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada kita fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah kalian untuk melakukan semua kebaikan. Berlomba-lomba. Dia ada semangat, ada tantangan yang diberikan oleh Allah terhadap setiap kita. Kita harus melihat dalam setiap ibadat kita orang yang lebih baik melakukannya dari kita, sehingga kita ingin melakukannya. Ketika kita tidak mengetahuinya, mungkin bisa kita bertanya dengan yang bersangkutan untuk kita melakukannya. Kenapa? Agar kita bisa berlomba dalam melakukan kebaikan itu. Kaful jawarih amma yakrahullahu ta'ala, kita menahan, menjaga anggota tubuh kita yang merupakan karunia nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita, berupa panca indera kita, mata kita, telinga kita, lisan kita, tangan kita, kaki kita, perut kita, kemaluan kita. Amma yakrahullahu ta'ala, atas semua yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, atas semua yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang timbul dari mata kita, yang timbul dari telinga, minal a'dha'i sab'ah, dari anggota tubuh yang 7 disebutkan tadi, allati dzikruha, yang akan datang insyaallah dzikruha, sebutannya, masalahnya, perkara yang berkaitan dengannya. Jadi beliau di akhir kitab ini setelah selesai membahas mengenai masalah, ya diawali tadi sholat, berkaitan sholat, puasa, nanti beliau sebut masalah zakat, setelah zakat masalah haji umroh sedikit singkat. Setelah itu beliau membahas mengenai masalah yang berkaitan tadi, mata kita, ketaatan yang harus kita lakukan dengan mata kita apa diantaranya, dan apa yang harus kita jauhi dari mata kita, dari kemaksiatan kepada Allah apa. Begitu juga telinga kita dan anggota tubuh kita yang 7 tadi beliau akan sebutkan semua itu insyaallah di akhir kitab. Fafil hadis, dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, khamsun yufattirna shaib, ada 5 perkara yang mana 5 perkara tersebut bisa menghilangkan pahala bagi mereka yang melakukan ibadat puasa. Kalau dilakukan 5 perkara ini, pahala puasanya batal, hilang. Walaupun sebagian ulama ada yang mengatakan membatalkan ibadat puasanya juga, samping pahalanya tidak dapat, ibadat puasanya juga tidak sah. Tapi menurut pendapat ulama yang kuat itu menghilangkan pahala puasanya. 5 perkara ini bisa menghilangkan pahala puasa yang kita lakukan, sehingga sebagaimana yang Rasul sallallahu alaihi wasallam ingatkan kepada kita, kita tidak mendapatkan dari ibadat puasa kita kecuali hanya lapar dan dahaga, lapar dan haus. Kalau kita tidak memperhatikan di antaranya 5 perkara ini dan yang lainnya dari perbuatan-perbuatan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-kadhibu, yang pertama berdusta. Allah Subhanahu wa taala dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mentiadakan dusta itu bagi seorang mukmin. Allah mengatakan dalam firman-Nya, innama yaftadil kadzibal ladzina la yu'minuna bi ayatillah. Sesungguhnya orang yang berdusta itu mereka-mereka hamba-hamba yang tidak beriman dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Allah mentiadakan sifat berdusta itu bagi seorang mukmin. Begitu juga Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah menyatakan bahwasanya ketika beliau ditanya seseorang mukmin itu mungkin berbuat salah, berbuat zina, mencuri dan lain sebagainya. Tapi ketika ia berzina, kala itu imannya sedang hilang.
Ketika dia mencuri, begitu juga imannya sedang hilang, pergi darinya. Begitu juga melakukan hal-hal yang lainnya dari perbuatan maksiat. Tapi ketika Rasulullah SAW ditanya apakah seseorang mukmin itu berdusta, Rasul mengatakan enggak. Seorang mukmin itu tidak berdusta. Beliau menyebutkan ayat tadi. Wal ghibah, yang kedua ghibah, mengumpat, menyebut akan saudara kita atas sesuatu yang ketika ia mendengarkan atau mengetahui apa yang kita sebut tentangnya, ia tidak suka, walaupun benar, walaupun sesuatu yang kita sebut itu benar. Apapun, mungkin dari segi agamanya, mungkin dari segi fisiknya dan lain sebagainya, itu namanya mengumpat. Walaupun hal itu memang ada pada saudara kita yang kita bicarakan. Menggunjing, bahasa kita ya, menggunjing. Ia hukumnya berdusta, begitu juga ghibah. Dinyatakan makruh dari segi puasa. Dari saat kita berpuasa makruh kita melakukan itu, tapi hukum namanya berdusta, mengumpat, haram. Tapi karena waktunya waktu yang mulia, maka makruh kita melakukan itu. Dibenci oleh Allah, dibenci oleh agama untuk kita melakukan itu, walaupun itu hukumnya haram. Kapanpun kita lakukan, walaupun tidak di bulan yang mulia atau di tempat yang mulia, apalagi kalau itu dilakukan di tempat yang mulia, di bulan yang mulia. Wan namimah, dan mengadu domba. Dari segi puasa makruh, dari segi namanya hukum, mengadu domba itu sendiri sama hukumnya haram. Merusak antara hubungan satu dengan lain. Mengadu domba, provokasi, provokator, apapun namanya. Walaupun di luar puasa dia haram, tapi lebih di bulan puasa ketika ia berpuasa. Wal yaminul kadhibah, dan yamin kadhibah, sumpah palsu, sumpah yang dusta, sumpah palsu, atau dinamakan yamin fajirah, atau dinamakan yaminul ghamus, yamin sumpah yang menenggelamkan orang yang melakukannya ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Sumpah. Wan nazar bi syahwah, dan memandang dengan syahwat, melihat dengan syahwat apapun ketika kita puasa, memandang sesuatu dengan syahwat, itu hukumnya bisa membatalkan puasa, membatalkan ibadah, namanya pahala ibadat puasa kita. Walaupun ya hukum memandang sendiri itu namanya haram kalau yang tidak dihalalkan untuk kita pandang. Seperti masalah namanya istimna, namanya keluar mani. Walaupun sebagian besar ulama mengatakan ketika kita keluar mani dengan cara memandang apapun yang kita pandang, baik manusia atau bukan manusia, ketika kita pandang dengan syahwat, hukumnya haram. Terutama ketika kita melaksanakan ibadat puasa. Tapi kalau sebab memandang itu kita mengeluarkan mani ketika kita berpuasa, kebanyakan ulama pendapat yang kuat tidak membatalkan ibadat puasa, walaupun apa yang dilakukannya itu haram. Dan 5 hal ini termasuk dari hal-hal yang membuat namanya ibadat puasa kita menjadi rusak. Dan pahala yang dijanjikan oleh Allah yang begitu besar bagi mereka yang melakukan ibadat puasa, sampai Allah Subhanahu wa taala berjanji sendiri bahwasanya Ia yang akan membalas langsung pahala kebaikan bagi orang yang melakukan ibadat puasa. Sedangkan ibadat-ibadat lainnya Rasulullah mengatakan
Kullu amal ibni Adam lah, setiap amal yang dilakukan oleh manusia ibn Adam lahu baginya al-hasanatu bi asyri amsalha. Satu kebaikan yang ia lakukan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 10 kali lipat kebaikannya 10 kali lipat. Sampai Rasulullah mengatakan ila sab'i mi'ati dhifin, sampai dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala satu kebaikan yang dilakukan oleh seseorang hamba itu sampai 700 kali lipatnya. Dalam riwayat Rasul mengatakan ila at'afin katsirah, sampai berlipat-lipat yang banyak, lebih daripada 700 kali lipatnya, sampai berlipat-lipat yang banyak. Rasul tidak mengatakan banyaknya berapa, sampai berlipat-lipat yang banyak. Artinya ketika kita melakukan satu kebaikan, nilai yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala paling minim bagi kita 10 kali lipatnya. Ada juga seseorang di antara saudara kita melakukan kebaikan sama dengan yang kita lakukan, tapi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala balasannya 20 kali lipatnya, sementara kita diberikan 10 kali lipatnya. Ada yang lain lagi, saudara kita yang lain lagi, ia melakukan kebaikan sama juga dengan yang pertama yang kedua, tapi diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya 100 kali lipat, sementara yang pertama kedua 10 dan 20 kali lipat. Ada juga di antara saudara kita melakukan amalan yang sama, tapi yang diberikan oleh Allah balasan baginya sampai 700 kali lipatnya, sementara yang pertama 10, 20, 100. Ada juga seseorang hamba Allah Subhanahu wa taala di antara kita yang melakukan amalan itu juga sama, tidak ada beda, tapi diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ganjaran yang tidak terhingga banyaknya. Seperti kita salat tadi, amalannya sama, yang kita baca mungkin sama, tergantung kita dalam melaksanakannya dan dalam namanya menyempurnakan salat yang kita lakukan. Semakin sebanyak sunnah yang kita lakukan di dalam salat, maka semakin banyak juga pahala atau balasan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak akan mendapatkan balasan apa yang kita tidak perbuat. Makanya Allah mengatakan faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Apa yang kita perbuat dari kebaikan kita akan lihat atau dapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus berlomba-lomba untuk selalu memperbaiki diri kita, meningkatkan kualitas iman kita, kualitas namanya amal soleh kita, kualitas ma'rifat kita kepada Allah, ma'rifat kita kepada Rasul, ma'rifat kita kepada agama, dan kualitas semuanya, agar satu kebaikan yang kita lakukan itu balasan dari Allah itu bukan hanya 10, bukan hanya 100 kali lipatnya, bukan hanya 700 kali lipatnya, tapi berlipat-lipat yang tak terhingga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hal ini juga harus kita perhatikan dalam kehidupan kita, karena kita kelak nanti di surga Allah Subhanahu wa ta'ala akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai amal kita, sesuai amal kita. Walaupun kita masuk ke dalam surga bukan karena sebab amal kita, kita masuk ke dalam surga bukan sebab amal kita, semata anugerah, yaitu rahmat dari Tuhan kita Allah Subhanahu wa ta'ala, semata rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena amal yang kita lakukan sebanyak apapun tidak berhak dan layak untuk kita mendapat surga Allah dengannya. Begitu juga amalan para nabi rasul yang mereka lakukan, yang mereka kerjakan, tidak membuat mereka berhak dengan amalan yang mereka lakukan itu untuk masuk ke dalam surga Allah. Hanya semata rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala seseorang hamba itu dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan akan hal itu ketika Rasulullah duduk dengan para sahabat. Beliau mengatakan lan yadkhulu ahadukumul jannata bi'amalihi. Tidak akan pernah seorang di antara kalian, siapapun dia, sehebat, sebanyak, sebersih apapun amalnya, untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala sebabnya, karenanya
sebab amalnya, karena amalnya. Ketika sahabat-sahabat Nabi besar Muhammad mendengarkan kalimat itu dari Rasulullah, mereka kaget. Yang mereka pahami selama ini amal itulah yang membuat mereka masuk ke dalam surga. Tapi tiba-tiba hari itu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kalimat itu dan mereka meyakininya. Mereka tidak pernah mengikat apa yang diucapkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena mereka tahu apa yang keluar dari lisan Nabi Muhammad hak, karena Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan kepada mereka, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Mereka yakin bahwa yang keluar dari lisan Nabi Muhammad, apa yang dikerjakan dilakukan oleh Nabi Muhammad adalah wahyu yang Allah berikan kepadanya. Sehingga ketika mereka mendengarkan kalimat itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang selama ini mereka memahami bahwasanya surga itu didapatkan dengan amal soleh, karena biasanya Allah Subhanahu wa taala menggandengkan keimanan dan amal soleh itu bergandengan dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Innal ladzina amanu wa amilus shalihat. Selalu digandengkan iman itu dengan amal. Saat tidak cukup hanya kita memiliki iman tanpa amal soleh, harus keduanya jalan, iman dan amal soleh. Maka mereka pun bertanya terhadap Nabi Abu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wala anta ya Rasulullah, engkau juga ya Rasulullah, wahai utusan Allah, tidak mendapatkan surga, berhak mendapat surga Allah dengan sebab amalmu, maksudnya beliau. Rasulullah pun menegaskan, wala ana, aku pun tidak, kata Rasulullah, mendapatkan surga Allah karena sebab amalku. Setiap malam Rasulullah hampir bengkak kakinya bangun malam. Yang dibaca oleh Rasulullah dalam satu malam itu lebih daripada 30 juz Al-Qur'an. Rasulullah setiap malam menghatamkan Al-Qur'an. Setiap malam beliau menangis untuk kita umat, memikirkan nasib umat. Dan beliau selalu kelihatan daimal fikir mutawasilul ahzan, selalu berpikir, kesedihan itu selalu berlanjut, tidak pernah stop. Kelihatan dari raut muka Nabi besar Muhammad, karena beliau memikirkan kita umat. Maka Rasulullah menegaskan kepada kita umat, illa an yataghammadani Allahu bi rahmati, kecuali karena sebab Allah limpah ruahkan kasih sayangnya, rahmatnya kepadaku, karena rahmat itulah aku masuk ke dalam surga Tuhanku. Begitu juga antum semua, anda semua, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena semata surga Allah, karena semata rahmat Allah, karena amal kita tidak mampu beli surga Allah, karena begitu sedikitnya amal kita. Guru pengarang kitab kita ini, pengarang kitab Ahmad bin Zaid Habsyi, dia punya guru Abdullah bin Ali Muhammad Haddad, sahib berlatih pengarang Ratib Haddad, dan banyak karya-karya yang beliau karya tulis beliau yang beliau susun. Di antara karya tulisnya kitab Nashah Diniyah wal Wasail Imaniyah, nasihat-nasihat agama, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Dalam karya itu beliau melantunkan satu riwayat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang cerita yang beliau ungkap tentang umat sebelum kita. Rasulullah banyak dalam sabda mengungkap tentang apa yang pernah dilakukan oleh umat sebelum kita. Di antaranya beliau cerita tentang seorang dari Bani Israel, abadallah 500 am, yang telah melakukan ibadat kepada Allah selama 500 tahun. Siang malam ia melakukan ibadat kepada Allah selama 500 tahun siang malam, karena umur sebelum kita panjang-panjang umurnya. Kalau kita hanya 60-70, Rasul mengatakan wa gharirun majawasa, sedikit orang yang di antara umat ini yang melebihi 70 sedikit, kata Rasul. Umumnya 60-70. Kalau umat sebelum kita ada yang 1000 tahun, ada yang 2000 tahun, ada yang lebih. Maka
ketika ia namanya kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala hadapkan itu hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala hargai semua yang ia lakukan selama 500 tahun itu. Dihargai oleh Allah, dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala atas apa yang ia lakukan selama 500 tahun itu. Maka setelah dia dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala sifatnya syakur, namanya syakur, artinya zat yang paling pandai menghargai perbuatan baik seseorang hamba. Sekecil apapun perbuatan baik itu Allah hargai. Dengan harga bahasa kita mungkin tidak masuk akal. Allah hargai perbuatan kecil itu dengan harga yang tidak masuk akal kalau kita berupaya untuk menerimanya dengan akal kita. Karena karunia Allah Subhanahu wa taala di luar akal kita. Karena akal sempit, dan karunia Allah itu tidak sempit, luas, di luar akal kita. Setelah Allah Subhanahu wa taala puji ini hamba dan ia merasa tersanjung, terhormat, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tiba-tiba Allah mengatakan kepadanya, ya abdi adkhilil jannata bi rahmati, wahai hambaku, masuklah engkau ke dalam surgaku semata rahmat dariku. Ketika ia mendengar dari Tuhannya Allah mengatakan semata rahmat dariku, beliau mengatakan, wa amali ya Rabb, amalku bagaimana wahai Allah Tuhan? Allah mengatakan, la bi rahmati, semata rahmat dariku, bukan amalmu. Wa amali ya Rabb, amalku bagaimana? Karena ini hamba ngotot, maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan malaikat untuk menghisab dirinya dengan amal yang dilakukan olehnya selama 500 tahun itu dihisab, diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan kepada malaikat, ya malaikat, wahai malaikat, uzinu amal abdi hadza, timbang amal hambaku ini dengan nikmat mata yang aku anugerahkan. Nikmat mata, timbanglah amalnya dengan nikmat mata yang Allah berikan. Ternyata berat nikmat mata dari amalnya. Ternyata lebih berat nikmat mata daripada amal yang dilakukannya selama 500 tahun. Ternyata amalnya selama 500 tahun siang malam itu belum cukup mensyukuri nikmat mata yang Allah berikan. Padahal dia masih banyak nikmat yang belum dia syukuri, yang belum ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru satu nikmat yang Allah timbang, sudah nikmat tersebut melebihi kapasitas amal yang dilakukan olehnya selama 500 tahun itu. Maka Allah ketika dia melihat ternyata nikmat mata yang Allah berikan itu lebih baik, lebih berat, lebih banyak daripada ibadat yang dilakukannya selama 500 tahun itu, maka Allah pun mengatakan kepada malaikat, ya malaikatku, masukkan hambaku ini ke dalam nerakaku karena amalnya. Masukkan hambaku ini ke dalam nerakaku karena amalnya. Ketika ia mendengarkan kalimat itu dari Allah, maka ia pun teriak, ya Allah, masukkan aku ke dalam surgamu semata rahmat darimu ya Allah. Maka Allah mengatakan, wahai malaikatku, masukkan hambaku ini ke dalam surgaku semata rahmat dariku. Wa min tamami shaum wallahu a'lam. Kalau yang ditanyakan fadhal. Bukan berarti kita tidak beramal, tidak. Kita harus beramal sebanyak mungkin. Karena dengan amal sebanyak-banyak itu kemungkinan besar kita untuk mendapatkan karunia besar dari Allah. Sekali lagi, kita tidak akan mendapatkan balasan dari Allah kecuali yang kita lakukan, yang kita amalkan. Tapi amal itu juga harus sesuai syariat Nabi Muhammad, arahan Nabi Muhammad. Jangan kita melakukan amal semau kita. Sholat baik, Rasulullah menyuruh kita untuk banyak sholat, tapi ada waktu yang dilarang untuk kita sholat. Ada 5 waktu dalam sehari semalam yang kita dilarang oleh Rasulullah untuk melakukan sholat di waktu itu.
Nah, maka jangan lakukan sholat di waktu itu. Walaupun sholat itu baik, begitu juga puasa baik, pahalanya luar biasa. Allah sendiri yang janjikan ibadat puasa itu pahalanya. As-som li wa ana ajib. Kalau ibadat yang lain tidak ada dari 10 kali lipat, 700 kali lipat atau lebih. Tapi kalau puasa, Allah mengatakan puasa itu dilakukan karena aku, maka aku sendiri akan memberikan balasan langsung bagi yang berpuasa. Tapi ada waktu-waktu yang dilarang oleh Nabi besar Muhammad untuk kita puasa. Maka jangan puasa di waktu itu. Begitu juga ibadat-ibadat yang lainnya kita harus lakukan sesuai benar, sesuai apa yang diarahkan oleh Nabi besar Muhammad. Kemudian kita berupaya untuk melakukannya memang karena Allah, karena dengan dua itu insya Allah ibadat kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sekali lagi, jangan takut untuk beramal karena takut ibadah tidak diterima. Jangan. Terima tidak terima itu urusan Allah. Tapi kewajiban bagi kita karena nikmat yang diberikan oleh Allah untuk beramal. Karena Allah perintahkan kita untuk beramal. Bahkan diperintahkan kita untuk berlomba-lomba dalam beramal. Sebagai tanda syukur kita terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah, amal itu, kebaikan itu. Setelah itu haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau Allah terima, mau Allah tidak terima, itu haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang jelas kita melakukan perintah. Allah perintahkan kita untuk beramal, Rasulullah perintahkan kita untuk beramal. I'malu kata Rasulullah, beramal kalian. Kita beramal. Barangkali yang kita lakukan, yang amalkan kita itu mungkin tidak ada satupun yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena amal kita banyak kurangnya. Amal kita banyak kurangnya. Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menggariskan besar amal yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terutama di samping kita melakukan sebenar sesuai perintah arahan Nabi Muhammad, kita harus lakukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ternyata apa yang kita lakukan mungkin tidak sesuai, sehingga amal kita itu ya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari segi kita. Tapi ternyata kita mendapatkan rahmat Allah. Kayak tadi. Dengan amalnya orang tadi 500 tahun tidak berhak mendapat surga Allah. Tapi semata rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali sebab rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, amalan yang tidak diterima itu diterima oleh Allah. Karena kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti mungkin yang kita lakukan. Mungkin seperti yang kita lakukan. Kesian. Sehingga diterima, walaupun tidak layak, tidak pantas, kesian diterima. Karena mungkin ada semangat ini, ada semangat. Ternyata semua yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu Rasulullah cerita dalam hadis, mengungkapkan seseorang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan kesalahannya. Wahai hambaku, bukan kau hari itu, detik itu, di situ melakukan itu kesalahan. Ingat kesalahannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebutkan baginya. Takut, tidak bisa ngomong sudah. Takut hamba itu. Wah, dalam hati sudah habis. Baru telah sebutkan satu kesalahan yang kecil. Sedangkan dia mikir, masih banyak kesalahan yang kecil yang lainnya, bahkan yang besar. Takut setengah mati. Maka Allah mengatakan kepadanya, wahai hambaku, aku maafkan bagimu kesalahan itu, dan aku akan menjadikannya kebaikan bagimu. Ketika ini hamba mendengarkan Allah mengatakan hal itu, dia ngomong hati, ya Allah, masih banyak kesalahan, masih banyak kesalahan yang aku lakukan. Mengharap apa?
mengharap Allah ganti semua, sampai Allah maafkan ganti dengan kebaikan. Sampai Rasulullah tersenyum, tertawa Rasulullah itu dengan cara senyum. Setelah tersenyum sampai kelihatan geraham Nabi Muhammad SAW dengan tersenyum yang lebar karena menyebutkan tentang seorang dari hamba dari umat beliau yang seperti itu. Barangkali kita seperti itu, Bang. Tapi sekali lagi beramal. Dan kita berupaya insya Allah berlomba-lomba dalam beramal. Dan termasuk amalan yang harus kita lakukan dan tidak boleh kita lewatkan, dan yang merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala langsung, dan Allah langsung yang melakukannya, dan Allah perintahkan malaikat untuk melakukannya, dan ia merupakan sumber kebaikan besar bagi seseorang hamba di antara kita umat ini yang Allah istimewakan kita, yang Allah tidak berikan kepada umat sebelum kita, adalah memperbanyak salawat salam terhadap Nabi Abu Muhammad. Allah langsung mengatakan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah perintahkan kita salat, Allah tidak mengatakan aku salat. Allah perintahkan puasa, Allah tidak mengatakan aku puasa, dan lainnya. Karena Allah tidak berkewajiban apapun. Kalau Allah wajib melakukan sesuatu, berarti Allah terpaksa. Dan tidak ada selain Allah yang maksa. Allah subhanahu, dialah yang memaksa untuk namanya bagi selainnya dari antara makhluknya. Kalau Allah melakukan sesuatu, berarti karena sebab kehadiran Allah atau semata anugerah Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi untuk selawat, Allah Subhanahu wa taala menegaskan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alaihi. Baru Allah panggil yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah perintahkan kita yang beriman untuk memperbanyak salawat salam terhadap Nabi Abu Muhammad. Ulama mengatakan salawat salam terhadap Nabi Muhammad ini adalah amalan yang pasti diterima Allah. Pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, karena salawat dan salam itu yang kita lantunkan, kita tidak menganugerahkan salawat salam kepada Nabi Muhammad. Kita tidak melimpahkan, namanya memberikan salawat salam kepada Nabi Muhammad. Salawat salam yang kita baca itu permohonan kita, doa kita kepada Allah. Ya Allah, limpahkanlah salawat salammu, rahmatmu dan keamananmu, keselamatan yang datang darimu kepada Nabi Muhammad. Salawat salam kita itu hanya memohon kepada Allah. Sebagai apa? Sebagai bagian daripada tanda terima kasih kita terhadap jasa yang telah diberikan oleh Nabi Muhammad terhadap kita yang tidak mungkin kita mampu untuk membalasnya. Kalau jasa bunda kita, orang tua kita tidak mampu membalas jasanya, apapun yang kita lakukan terhadap mereka, bagaimana kalau itu jasa Nabi Muhammad yang sayang dengan kita lebih daripada sayang ayah bunda kita dengan kita, bahkan lebih sayang kita dengan diri kita sendiri. Sayangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap kita. Nanti kita akan saksikan kasih sayang itu, dan semua makhluk akan saksikan kasih sayang itu nanti di hari kiamat. Ketika makhluk semua kumpul di mahsyar, semua akan menyaksikan kasih sayang itu yang ada pada Nabi Muhammad, yang mereka tidak dapatkan dari ayah bundanya, dari selainnya. Dan Allah sudah menegaskan kepada kita kejadian itu. Setiap orang lari dari saudaranya, lari dari bundanya, lari dari ayahnya, lari dari namanya suaminya, istrinya, lari dari anaknya. Padahal apa? Yubassaru, dalam ayat lain Allah mengatakan yubassaruna. Padahal kita melihat bunda, padahal bunda melihat kita, padahal kita melihat ayah, ayah melihat kita, dan semuanya. Tapi ternyata lari. Ketika kita mencari perlindungan dari bunda kita lihat bunda dari kita, ternyata bunda lari dari kita. Begitu juga yang lainnya. Kala itu Nabi besar Muhammad lah yang menjadi tempat berlindung kita. Ternyata Nabi Muhammad yang mencari kita, yang berupaya untuk menyelamatkan kita. Ditunggu kita oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di 3 tempat. Tunggunya di 3 tempat, di mizan, timbangan, di sirat, dan di telaga Nabi besar Muhammad SAW. Di telaga dan di
namanya sirat jembatan. Ditunggu kita di salah satu itu kata Rasulullah. Tunggu kalian di salah satu tempat. Allah berikan kita sehat afiat. Allah mudahkan kita untuk melakukan amalan-amalan yang mendekatkan diri kita kepadanya, dan mudah-mudahan semua yang kita lakukan dari kebaikan diterimanya. Salah khilaf kita, dosa kita dimaafkan, diampuni, dan jadikan sebanyak itu kebaikan fi afiyah. Wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Al-Ahmad فلا تنتهينا بها من جميع الأهوال فتتقي لنا بها جميع الحاجات طهرنا بها من جميع السيئات ترفعنا بها عندك على الدرجات تبلغنا بأقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم ارضنا بقضائك صبرنا على بلائك وأوزعنا شكر نعمائك وارزقنا برد عافيك وحلاوة مناجك المقبى علمتنا فانفعنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما يقربنا إليك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله عليه وسلم نبي الأمي وعلى وسلم الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Kita salat dulu ya seperti biasa. Yaqballallahu minkum.